my name is Juta Septiani. My student ID is 12519000097. In this video, I'd like to share my life action about what I learned during my English course this semester. Jadi aku mau cerita tentang materi apa yang aku pelajari, setelah itu tantangan apa yang aku hadapi, setelah itu bagaimana cara mengatasinya, dan apa yang paling berkesan selama perkuliahan. So let's get started. So before we begin, here is the table of content. Jadi di presentasi ini aku akan membahas 5 materi penting. For the first itu tense, second modal, terus third itu describing place, fourth presentation about teacher issues in Indonesia, dan yang terakhir adalah narrative text. At the end, I'll share my conclusion. First of all, let's talk about tense. Jadi di materi ini aku belajar banyak banget berbagai macam tense dan perubahan bentuk verb seperti verb 1, verb 2, verb ing, will, and have or has. One of the assignment was a day in my life, dan itu menurutku challenging banget karena setiap kalimat harus menggunakan the correct tense and verb form. Jadi kayak awalnya aku masih bingung memilih tense yang tepat kayak gitu. So I revert the lecture PPT seperti kayak mencari materi di internet, I watching in YouTube supaya aku jadi lebih paham juga. Nah, after practicing several times, akhirnya aku jadi lebih percaya diri dan lebih mengerti. Next, let's move on to modal. Jadi di materi ini waktu itu aku belajar tentang verb modal verb kayak seperti can, could, should, must. Setelah itu must, may, and might. Yang paling susah menurutku adalah membedakan fungsi setiap modal karena sama semua, all of same. To improve my understanding, I search online like watching YouTube video and even used ChatGPT untuk membandingkan fungsi modal masing-masingnya itu seperti apa. However, I still need more practice supaya bisa menggunakan modal verbs dengan lebih lancar. Sekarang, and then aku sudah lebih paham cara menggunakannya. The next topic is describing place. Jadi di materi ini aku belajar cara mendeskripsikan suatu tempat menggunakan bahasa Inggris. Kayak misalkan menjelaskan lokasi, suasana, dan hal-hal menarik dari tempat tersebut. The biggest challenge for me was finding the right vocabulary. Kadang aku tahu maksudnya tapi apa bahasa Inggrisnya gitu. So aku mulai menghafal vocabulary baru kayak membaca contoh deskripsi, teks, terus latihan membuat paragraf sendiri gitu. Nah, after more practice, I'm become more confident in describing place in English. Next is our presentation about teacher issues in Indonesia. Jadi di tugas ini kita tuh berkelompok dan membahas berbagai masalah yang dihadapi guru di Indonesia. Kayak contohnya seperti kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, dan berkembang teknologi dalam pendidikan. Besides improving in my English, the presentation also improved my teamwork and public speaking skill. Awalnya aku cukup nervous karena harus presentasi menggunakan bahasa Inggris because this is my first time aku presentasi pakai bahasa Inggris. Jadi aku benar-benar nervous, but I'm so nervous, very nervous. But after practicing with my group several times, I become more confident and the present tense went well.
The last material is narrative text. Di sini aku belajar tentang struktur naratif, yaitu orientation, complication, resolution, dan moral value. Yang paling menantang adalah memahami vocabulary yang baru. Itu challenge banget buat aku. Aku sering membuka dictionary dan membaca lebih banyak story. Now I can understand the structure of narrative text much better than before.